Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini menceritakan tentang Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris merupakan putra dari Yarid bin Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihissalam. Dirinya menjadi keturunan di bawah Adam yang pertama kali menjadi nabi. Tak hanya dikenal di dalam agama Islam, sosok Idris disebut dengan nama Nuh dalam agama Yahudi dan Nasrani. Nabi Idris lahir di Memphis, Mesir. Melansir dari Al-Hasanah, Idris lahir sekitar tahun 4533 hingga 4188. Disebutkan juga bahwa dirinya berdakwah di kawasan Babilonia. Beberapa sumber lain ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris lahir di Babilonia. Setelahnya, ia hijrah ke Mesir. Seperti yang dibahas sebelumnya, Idris memiliki kecerdasan dalam menuntut ilmu. Beliau bisa menulis dan membaca, hingga menciptakan alat-alat sederhana untuk mempermudah pekerjaan manusia. Idris memiliki sifat rajin belajar, sehingga membuatnya memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan, Idris dipercaya menjadi manusia pertama yang pandai menjahit dan memotong pakaiannya. Sementara di zaman itu, orang-orang biasa menggunakan kulit binatang sebagai pelindung tubuh. Tak hanya itu, Idris merupakan hamba Allah yang taat. Merangkum dari Muslimedia, pada zamannya manusia banyak lalai terhadap kekuasaan Allah. Hal tersebut menyebabkan adanya kemarau berkepanjangan. Peristiwa tersebut membuat kota kering kerontang dan kekurangan air. Menyikapi kondisi tersebut, Nabi Idris memohon kepada Allah untuk mengakhiri azab yang diturunkan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan tersebut hingga terjadi hujan. Nabi Idris menjadi manusia pilihan Allah yang diangkat ke langit. Diketahui bahwa ia wafat di langit keempat dan ditemani seorang malaikat. Nabi Idris berdakwah untuk menyebarkan ilmu tauhid agar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan satu-satunya. Dirinya juga mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah, termasuk pedoman hidup sebagai patokan berperilaku sebagai manusia di dunia. Tak hanya itu, Nabi Idris juga berdakwah tentang konsep surga dan neraka. Maka dari itu, penting untuk mentaati perintah Allah yang disampaikannya. Nabi Idris juga memiliki beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikut beberapa mukjizat Nabi Idris alaihissalam. 1. Menerima 30 suhuf. Diketahui bahwa suhuf atau saifah merupakan lembaran yang berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf biasa diterima oleh Nabi. Demikian halnya dengan Nabi Idris yang menerima 30 lembar suhuf. Wahyu tersebut diturunkan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang kala itu berasal dari keturunan Kabil, sosok yang dikenal durhaka pada zamannya. 2. Nabi pertama dengan kepandaian intelektual. Sempat dibahas sebelumnya, Nabi Idris merupakan sosok cerdas yang rajin belajar. Dirinya menjadi manusia pertama yang bisa menulis dengan pena serta dapat membacanya. Tak lupa Idris juga mengajarkan menulis dan membaca kepada orang-orang pada zamannya. Hal tersebut sangat membantu untuk mengenali dan menggolongkan berbagai hal. 3. Memahami ilmu astrologi dan arsitektur. Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat dengan pengetahuan tentang astrologi dan arsitektur yang dimilikinya. Di dalam bidang keilmuan tersebut, terdapat kebesaran Allah. Misalnya tentang benda, langit dan seisinya. Diketahui juga bahwa Nabi Idris mempelajari ilmu politik untuk membangun sebuah kota. Terbangun 188 kota pada zamannya. Salah satunya bernama Aruha. 4. Manusia terpilih. Nabi Idris menjadi nabi yang dinaikkan derajatnya langsung oleh Allah. Ia diangkat ke langit keempat saat wafat dan ditemani oleh malaikat. 5. Melihat surga dan neraka. Tak hanya berdakwah tentang surga dan neraka, Nabi Idris ternyata diberikan kesempatan untuk melihat kedua tempat tersebut.
lantaran Idris memberikan permohonan kepada malaikat Israel untuk bisa merasakan sakaratul maut. Nabi Idris dicabut nyawanya dan mengalami sakaratul maut. Setelah itu, dirinya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Idris juga meminta untuk diperlihatkan surga dan neraka. Ia melihat langsung neraka dengan kobaran apinya. Sementara itu, Idris melihat kedamaian yang ada di surga. Demikian pembahasan tentang kisah Nabi Idris. Dari cerita tersebut, terdapat berbagai pelajaran hidup yang dapat dijadikan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.